Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Khalif Alam dari Prodi Teknik Mesin Universitas Cendana Badra. Kali ini saya akan menjelaskan sistem perpipaan air bersih pada gedung kampus. Bagian penting dalam pembangunan gedung kampus yaitu termasuk sistem plumbing untuk penyediaan air bersih dan pendistribusian ke seluruh lokasi yang membutuhkan air bersih pada gedung tersebut. Pada bangunan gedung kampus, air bersih merupakan faktor yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan segala kegiatan yang dilakukan oleh penghuni gedung kampus dan untuk memenuhi kelayakan pada bangunan gedung kampus itu sendiri. Karena pentingnya sistem plumbing pada instalasi penyediaan air bersih pada bangunan gedung kampus, maka untuk perancangan sistem instalasi penyediaan air bersih perlu dilakukan dengan baik supaya pada waktu pengoperasian bangunan gedung kampus tidak menimbulkan masalah. Pendistribusian air bersih pada tiap gedung kampus berbeda-beda. Gedung satu lantai berbeda dengan gedung bertingkat, atau meskipun sama-sama berlantai satu, jika gedung berdiri pada elevasi tanah yang berbeda, maka pendistribusiannya juga tidak sama. Instalasi atau distribusi air bersih. Dalam penyediaan air bersih yang digunakan untuk manusia supaya air yang disediakan bisa digunakan dengan aman atau tidak membahayakan bagi penggunanya, pada waktu ini sistem penyediaan air bersih yang banyak digunakan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem sambungan langsung. Yang kedua, sistem tangki atap. Yang ketiga, sistem tangki tekan. Yang keempat, sistem tanpa tangki. Perancangan sistem pipa air bersih. Sistem pipa. Pada dasarnya ada dua sistem pipa penyediaan air bersih dalam gedung, yaitu sistem pengaliran ke atas dan sistem pengaliran ke bawah. Dalam sistem pengaliran ke atas, pipa utama dipasang dari tangki atas ke bawah sampai langit-langit lantai terbawah dari gedung, kemudian mendatar dan bercabang-cabang tegak ke atas untuk melayani lantai-lantai di atasnya. Dalam sistem pengaliran ke bawah, sistem utama dari tangki atas dipasang mendatar dalam langit-langit lantai teratas dari gedung, dan dari pipa mendatar ini dibuat cabang-cabang tegak ke bawah untuk melayani lantai-lantai di bawahnya. Pemasangan katup. Katup merupakan peralatan yang digunakan untuk menutup aliran balik dan mencegah aliran balik dan atau mengontrol aliran pada unit penyediaan air bersih. Jenis-jenis katup yang dipakai antara lain katup sorong, yaitu katup yang digunakan untuk pengaturan aliran balik dengan membuka atau menutup katup sesuai dengan kebutuhan. Katup bola digunakan untuk membuka atau menutup aliran seluruhnya. Cuk palep digunakan untuk mencegah aliran balik atau untuk aliran satu arah. Selanjutnya adalah penentuan jumlah plumbing berdasarkan penghuni. Metode ini digunakan apabila kondisi pemakaian alat plumbing dapat diketahui, misalnya untuk gedung kampus. Juga harus diketahui jumlah dari alat setiap jenis alat plumbing dalam gedung tersebut. Tetapi, kalau jumlah penghuni tidak dapat diketahui, biasanya ditaksirkan berdasarkan luas lantai dan menetapkan kepadatan penghuni perluasan lantai. Yang selanjutnya adalah menentukan jumlah alat plumbing dan jenis alat plumbing. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan alat plumbing di setiap gedung bisa dilakukan dengan cara mengetahui jenis ruangan, luas ruangan, jumlah ruangan. Setelah semua data diketahui, maka jumlah dan jenis alat plumbing akan dapat diketahui. Selanjutnya, pemilihan diameter pipa. Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran pipa air bersih yaitu dengan menggunakan jenis alat plumbing yang dilayani oleh jalur pipa dan jumlah unit alat plumbing. 6. Menentukan pompa. Dalam menentukan pompa dapat dilakukan dengan cara mengetahui kebutuhan air bersih dan menghitung total head pompa, yaitu head yang terjadi dari berbagai kerugian head seperti pada gesekan dan pipa, belokan pipa, katup dan sebagainya. Menentukan reservoir. Untuk menentukan reservoir, selain memperhatikan kebutuhan air bersih,
pada gedung kampus juga perlu memperhatikan bahan yang akan digunakan untuk menampung air bersih tersebut. Air ditampung terlebih dahulu dalam tangki bawah, dipasang pada lantai terendah dalam suatu bangunan atau di bawah muka tanah. Kemudian dipompakan ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau di atas lantai tertinggi bangunan. Untuk bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai yang memungkinkan di atap diletakkan tangki atap. Air dari pump melewati meteran air dialirkan ke tangki bawah yang berada di basement, lalu dipompakan ke tangki atap yang berada di atap bangunan, dan dari tangki atap air didistribusikan ke kamar mandi, toilet, dapur, dan lain-lainnya dengan gaya gravitasi. Gambaran unit studi kasus sistem perpipaan air bersih gedung kampus. Besarnya nilai kebutuhan akan air bersih di Universitas Pasir Panggarayan ditinjau dari jumlah penggunaan adalah sebesar 15.780 liter per hari dengan rata-rata durasi pemakaian per hari adalah 8 jam. Berdasarkan pemodelan dengan aplikasi ePanet 2.0, hit pada semua titik jaringan distribusi air bersih di Universitas Pasir Panggarayan sama-sama memiliki nilai 103,66, sedangkan untuk tekanan memiliki besaran nilai yang berbeda. Tekanan tertinggi berada di Fakultas Pertanian karena tempatnya lebih rendah dari reservoir. Besarnya kebutuhan didistribusi air bersih pada tiap gedung Universitas Pasir Panggarayan berbeda-beda. Perbedaan besaran kebutuhan ini didasari oleh berbedanya jumlah unit beban alat plumbing yang terpasang pada masing-masing gedung. Kebutuhan air bersih paling tinggi berada di gedung Pekon sebesar 362.880 liter per hari, dan kebutuhan paling rendah berada di gedung Laboratorium Teknik Mesin sebesar 28.800 liter per hari. Kesimpulan, pada sebuah bangunan gedung bertingkat seperti gedung kampus, selain memperhatikan bentuk, estetika, dan fungsi gedung tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah merencanakan sistem instalasi pipanya. Pada instalasi pipa, yang harus diperhatikan adalah muka dari perencanaan, pemasangan sampai pada pemeliharaan yang intensif dari sistem instalasinya guna menjaga kualitas dari sistem tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem perpipaan air bersih pada gedung kampus, dan terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan juga saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih banyak salah dalam pengucapan maupun penjelasannya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.